Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Lutfia Hamra di Podcasters TV Al-Hikmah. Pada sesi podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang sekarang beliau sudah berada di sebelah saya. Dia adalah seorang pemain film atau artis, sekaligus ibu rumah tangga dan juga mahasiswi di kampus kita tercinta. Kita sapa dulu yuk, Mami Nevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mami? Alhamdulillah baik. Sekarang kita mau tanya-tanya sedikit ke Mami, boleh ya? Boleh. Jadi aku penasaran banget ini. Pertama kali Mami main film tuh kapan sih? Gimana Mami tuh bisa main film pertama kali? Apa Mami ikut casting atau gimana tuh Mami? Mami pertama main film di tahun 2014. Jadi nggak pakai proses casting. Jadi gimana ya? Dulu punya hobi fotografi, ceritanya. Jadi bergabung punya komunitas fotografer gitu ya. Di saat itu udah berkeluarga, udah punya anak. Terus satu ketika bilang kepada suami Mami, tapi mau ini dong, mau dalamin fotografernya banget nih gitu. Dikasihlah tahu ini ada namanya Underdog. Ternyata itu kepunyaan Mas Rudi Sudjarwo gitu, yang bikin sayap-sayap patah. Terus Mami bilang, ini apa? Ini film? Enggak, orang aku nggak mau film gitu ya, kan orang gua hobinya foto gitu kan. Ya udah Mami cuek itu si papi, aduh gitu. Satu ketika pulang dari pergi acara keluarga, karena kebenaran rumahnya memang melewati rumah Mami di daerah Pasosana, akhirnya mampir, dan kebenaran memang mereka sedang produksi 3 judul film gitu. Mami datang dengan bawa jeep masuk ke dalam dengan rame banget gitu kan. Mami datang, oke, turun dari mobil, Mami turun bawa anak Mami yang kedua, Mami masuk ke dalam. Selamat siang gitu kan. Terus ini benar Underdog? Oh benar. Oh iya, Mami masuk gitu. Ternyata itu Mas Rudinya sendiri. Terus terang, Mami nggak suka film Indonesia karena hanya mungkin bisa dihitung beberapa gitu ya, yang memang bagus-bagus aja gitu. Akhirnya masuklah ke dalam, ngobrol. Tiba-tiba beliau ngomong, orangnya kebenaran memang humble lah ya, dia ngomong gitu, oke gue lagi produksi film nih gitu. Film yang pertama udah berjalan gitu, film yang kedua sedang on progress gitu, mereka sudah mulai reading gitu. Ada film ketiga, ini mereka saya belum menentukan konsepnya apa, jadi masih mencari gitu. Terus kok gue ngeliat lu kayaknya gue tertarik ya gitu, kayaknya lu masuk karakter lah, ngeliat Mami. Enggak ya, gue nggak pernah main film gitu kan. Jadi karena memang sama Mami seumuran, akhirnya Mami bilang enggak, gue kok lagi berpikir jangan bikin film yang biasa gitu. Jadi waktu itu Mami ditawarin, dia ternyata di saat itu juga on the spot dia punya konsep kayak Bellatrix, tau nggak film yang dulu kayak tipe Cinderella gitu yang pakainya gaun-gaun gitu kan. Terus Mami bilang kayaknya aku bikinin dulu ya, amat ya gitu kan. Tapi udah Mami pulang. Itu bulan Desember Mami ingat, dia terus telepon Mami di tahun 2013 ya. Sampai setengah bulan dia terus Mami diundang ke rumahnya tahun baru. Disitulah Mami di-approach terus, akhirnya Mami memutuskan oke, gue ikut bergabung. Jadi film pertama Mami apa tuh judulnya? Main ya? Film pertama Mami adalah Pengabdi Setan, dan itu produksi film layar lebar. Masya Allah. Jadi semuanya memang pendatang baru, karena kebenaran Mas Rudi Sudjarwo ini memang tipe yang suka mencari pemain baru gitu. Dia di ke semua film itu para pemainnya semua memang dilihat sesuai dengan karakter masing-masing ya. Kebenarannya gini, kalau di dalam film karakter itu tidak bisa dibuat. Jadi itu memang sudah melekat gitu, melekat di diri seorang yang menjadi talent. Talent itu maksudnya kita sebutnya aktor lah atau aktris ya, perempuan gitu. Jadi itu si sang sutradara yang memang sudah berpengalaman, dia akan misalnya gini, aku mau menjadikan misalnya si A, gue mau pakai dia nih di film gitu, karakter dia cocok nih dengan apa yang mau konsepin gitu misalnya, diambillah dia. Jadi sebenarnya ya kalau casting itu dalam satu film memang ada prosedur yang namanya harus casting. Kenapa? Supaya budget keluar, budget produksi gitu. Itu sebenarnya hanya formalitas gitu. Jadi untuk diketahui ya, rata-rata
rata-rata casting itu hanya rata-rata sebagai formalitas. Kenapa? Karena mereka sudah punya jagoan-jagoan. Mereka udah tahu nih, gue mau pakai ini, pakai ini gitu. Yang lainnya sebenarnya cuma buat itu gitu aja. Kayak gitu. Jadi mulailah dari 2014, Mami mulai reading, mulai produksi film pertama. Itu judulnya Hellraiser atau penyembah setan. Di situ Mami minum darah dan segala macam. Langsung jadi tokoh. Ya, dan tokoh utama itu semua pemain mati kecuali 2 orang Mami dan pengikut Mami yang setia. Langsung Boleh nanti ditonton ya teman-teman ya filmnya ya. udah pernah ya kayaknya di share yang bilang udah takut gitu, padahal itu bukan horor, itu tuh thriller. Jadi yang jadi ada beda ya. Horor sama thriller tuh beda. Kalau horor itu lebih ke arah hantu-hantu. Kalau thriller itu lebih ke arah penggorokan yang pembunuhan gitu-gitu. Jadi itu harus dibedakan. Jadi pada penggemar film seharusnya udah mulai tahu seperti itu arahnya. Mami mau tanya lagi dong, kalau misalnya proses pembuatan film itu biasanya berapa lama Mami? Kalau buat film layar lebar nih? Oke. Di dalam industri film, layar lebar itu yang tertinggi. Kenapa? Karena dia nggak sembarangan kayak sinetron yang kita kejar stripping. Kalau sinetron itu dia lebih ke arah jadi kayak asal, yang penting gue dapet duit gitu. Kalau layar lebar, mereka lebih ke arah observasi. Bahkan bisa kayak Cut Nyak Dien kan bikin film bisa 5 tahun. Mereka langsung ke hutan gitu kan, harus mendalami banget gitu. Emang harus bener-bener menjiwai isi film itu. Bahkan di film layar lebar itu mau megang nggak bisa sembarangan juga. Nggak bisa mau gue maunya makeup gue cantik gitu, gue mau bikin enggak. Jadi kalau memang harus jelek ya jelek, kalau memang harus tua ya tua gitu. Kalau sinetron kan lihat nggak sinetron Indonesia? Waduh, ininya bulu matanya gitu kan, nah itu lebay sih gitu. Gitu ya. Terus sekarang Mami masih ada nggak tuh panggilan-panggilan main film? Kemarin sebelum kita offline, sebenarnya memang masih bisa karena offline ya. Sejak offline udah jelas nggak bisa nih. Mami bilang saya nggak bisa. Kenapa? Karena Mami lebih fokus. Mami udah komit, udah mengambil jalan tertentu, ya harus selesai. Kalau itu kan ibaratnya ya tambahannya. Saya cuma punya waktu hari Kamis atau Sabtu Minggu. Gitu. Tapi memang di industri film, kalau Sabtu Minggu itu berat untuk produksi. Kenapa? Mereka nyewa villa, itu lebih mahal biasanya, kayak gitu. Jadi rata-rata mereka kalau syuting tidak ngambil Sabtu Minggu. Biasa pemikiran juga Mami. Ya, irit produksi. Tapi sebenarnya Mami, cita-cita Mami tuh emang masih jadi artis ya? Kalau boleh tahu cita-cita Mami dulu tuh apa sih? Dari kecil ya? Pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. Ya seluruhnya anak kecil ya, pengen jadi dokter gitu. Tapi memang dari kecil itu Mami itu biasa nari. Adiknya Mami itu fotografer. Jadi memang udah biasa depan kamera gitu. Jadi dari kecil udah berduit yang Mami bilang tadi. Bahkan dari uang nari Mami bisa beli kamera Olympus. Saat dulu tuh Olympus keren, mahal gitu. Cuman memang dari kecil itu selalu gini. Terus punya halusinasi gitu loh. Ternyata itulah yang dibilang tadi. Kalau pakai baju ini ntar ternyata itu mungkin ya kita bakal jadi akhirnya jadi bisa main film itu mungkin. Tapi sekarang ada berubah cita-cita nggak? Tetap mau main film aja ya? Sekarang pengen fokus di dunia perfilman atau gimana? Enggak sih. Gimana? Kalau Mami tipe orang yang tidak mau menyia-nyiakan waktu dengan nggak ngapa-ngapain. Makanya hidup Mami beda-beda. Yang satu dari pertama Mami kecil penari Bali, itu yang sampai keluar negeri juga, pertukaran kebudayaan. Setelah itu Mami kerja juga di perusahaan asing. Terus Mami sempat masih sebelum kuliah ya, itu pagar ayu, itu duitnya kenceng banget. Sabtu Minggu tuh nggak ada pacaran, itu duit kenceng masuk tuh. Itu saat itu tempat sanggar Mami nari kebenaran rekanannya istana lah ya, kalau istana itu ada apa kami dipanggil gitu. Setelah itu Mami mulai begitu udah kerja punya duit mulai keluar negeri ke dalam negeri jalan-jalan lah gitu, pokoknya menghabiskan duit sendiri sama hobi fotografi. Habis itu selesai kuliah kerja. Setelah itu mulai traveling, mulai fotografer, mulai balapan mobil, main film, kuliah. Masya Allah. Gitu. Jadi walaupun umurnya bertambah, jiwa tetap harus muda ya Mami ya. Iya. Jadi kan kalau misalnya di usia orang lain kan orang tua lain, kalau di usia Mami mungkin sekarang udah fokus jadi ibu rumah tangga aja ya Mami ya. Mami lebih pilih sekarang masih main film, terus juga kuliah. Dan katanya Mami juga mau lanjut kuliah lagi nih ya, habis dari Arima ya. Rencananya kemana tuh Mami? Insya Allah lagi latihan
pengennya sih S2, kalau memang ada linear yang sama, kalau langsung ambil juga sama jalur yang sama yang komunikasi dan penyiaran Islam. Lihat sih adanya di UIN ya, tapi nggak tahu dari mana. Masya Allah, semoga dilancarkan ya Mami. Amin. Ini mumpung sedikit lagi waktunya kita udah mau selesai. Coba dong Mami minta pesan buat anak muda yang sedang menonton, pesan-kesan buat mereka apa? Kembali ke Mami ya, mikir. Sekarang Mami melihat di kelas nih, Masya Allah ya, kenapa ya dulu waktu muda nggak ke situ gitu. Apalagi ngelihat anak-anak Mami sih ya, kalau Mami bilang, Masya Allah gitu, pesantren, terus ilmu agamanya juga bagus, akhlaknya juga insya Allah bagus gitu. Ayo, jangan sia-siakan waktu gitu. Sedikit apapun waktu yang kita punya manfaatin. Kenapa? Kalau kita udah tua, udah mulai, itu penyakit udah mulai datang. Misalnya coba pupuk gitu loh, keinginan kita, kemauan kita. Di saat kita memang harusnya belajar, ya belajar. Jangan cari-cari alasan gitu. Manfaatkan waktu yang ada untuk belajar, kejar cita-cita. Itu aja kalau kita sekolah, kuliah gitu ya, belum tentu juga bisa terima kerja gitu. Jadi kita harus di planningin dari sekarang. Kita mau jadi apa nih gitu. Tujuan hidupnya apa gitu. Terus bikin planning, do it, jalanin gitu. Jangan bermalas-malasan karena waktu itu akan kembali. Jangan cuma Betul, dibayangin jangan doang, cuma dibayangin, action. pikirkan. Kesehatan manusia nggak ada yang tahu. Itu ya teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan buat kita ke depannya gitu ya Mami ya. Makasih banyak ya Mami udah mau sharing-sharing di podcaster kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga apa yang Mami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.